Kadang kita sendiri yang membantah keinginan kita. Makanya kalau berhadapan dengan saya banyak susahnya, banyak bukan menjebaknya. Baik, teman-teman sekalian, kita betul-betul memang sekali lagi menginginkan kehidupan ini berisi kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, Al-Quran sebenarnya mengajak kita untuk itu. Al-Quran memang mengajak kita untuk menjadi manusia yang luar biasa. Kalau Allah memiliki masa depan, ya masa depan yang luar biasa. Kalau saudara nanti kelak menjadi generasi yang akan datang, ya generasi yang luar biasa. Dan itu yang dibutuhkan oleh kehidupan saat ini. Indonesia ini butuh orang-orang yang luar biasa. Dan orang-orang yang luar biasa itu adalah Anda semua. Kalau orang-orangnya sama dengan saya, wah nggak bisa nyelesain Indonesia. Harus menjadi orang yang lebih baik dari kami. Dan saudara akan berhadapan dengan persoalan yang sangat boleh jadi lebih pelik dari apa yang sedang dihadapi saat ini. Kita katakan Al-Quran mengajak kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Setidak-tidaknya itu kita temukan pada saat kita sudah khatam Quran. Bukankah ada doanya? Meskipun doa ini tidak harus dibaca nunggu kita khatam Quran. Doa ini kita bisa baca kapanpun. Sebab kalau disyaratkan harus setelah khatam Quran, agak susah juga. Bisa 10 tahun sekali kita baca doa ini. Ya, kalau Ustaz Salihuddin 3 hari sekali beliau bisa baca doa ini. Kita kan belum tentu. Ini doanya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahlil Qur'an. Ahlil Quran itu apa? Alladzina hum ahluka, yakni yang menjadi ahlimu, keluargamu, wa khassatuka, dan orang-orang yang kau khususkan. Bayangkan, menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah, itulah yang disebut sebagai orang yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang orang-orang yang luar biasa, memang pada akhirnya nanti soft copy-nya bisa banyak ya, dipersilakan nanti insyaallah. Lalu kita bicara tentang kita manusia. Bukankah manusia itu terdiri dari 2? Yang pertama manusia awam. Ini yang disebut sebagai manusia biasa ya. Dan ada manusia yang tidak awam. Itu yang disebut dengan manusia khasa. Ini manusia yang luar biasa. Dan menjadi manusia khasa itu tidak harus jadi wali. Nggak harus. Iya, enggak. Iya. Wah, kalau khoso itu berarti harus wali. Enggak. Iya, tidak harus. Iya. Meskipun kalau wali ya jelas, iya, mereka adalah orang-orang yang khoso. Iya, kecuali wali murid belum tentu. Ada santri. Nah, apa sih bedanya orang awam dan orang khasar? Tentu banyak yang bisa kita sebut, tapi salah satunya yang bisa kita lihat adalah sudut pandang mereka. Iya, sudut pandang terhadap kehidupan. Kita tahu bahwa salah sudut pandang itu ada orang yang sudut pandangnya itu ke atas. Berarti dia sudut pandangnya adalah langit. Dan ada orang yang sudut pandangnya ke bawah. Berarti dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang bumi. Dan itu sangat mungkin terjadi. Iya, sangat mungkin terjadi. Ada orang dihina orang, tersinggung, itu wajar nggak? Wajar. Iya. Nah, dihina tersinggung wajar, berarti tidak salah. Tapi kalau seandainya ada orang dihina dia tersenyum, kemudian dia membalas penghinaan itu dengan kata-kata yang mulia, itu salah nggak? Nggak salah. Tetapi beda nggak antara orang pertama dengan orang kedua? Kalau yang pertama berarti memandang penghinaan dari sudut pandang bumi. Tapi yang kedua memandang penghinaan dari sudut pandang langit.
memandang kehidupan ini dari sudut pandang langit, dialah yang nanti akan menjadi orang khasah. Tetapi kalau memandang segala sesuatu dari sudut pandang bumi, ya selamanya akan jadi orang awam. Dan bicara tentang sudut pandang langit, sudut pandang langit itu apa? Quran. Ya, sudut pandang langit berarti bagaimana kita memandang segala sesuatu itu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, bukan Al-Quran di tangan, tetapi Al-Quran di mata kita, Al-Quran di hati kita. Dan memang itulah yang Allah kehendaki dari Allah menurunkan Al-Quran, yaitu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Orang yang memaafkan orang yang berbuat salah, berarti dia telah menyesuaikan hidupnya dengan petunjuk Al-Quran. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan bicara tentang orang yang luar biasa, salah satunya kita bisa lihat beliau ini. Iya. Ada dopresnya enggak? Masih ada? Baik, angkat tangan. Siapa yang kenal siapa beliau? Mbaknya siapa? Saya betul. Iya, beliau kenal. Alhamdulillah. Itu dopresnya ya. Baik, udah cukup insyaallah. Sudah dijawab tadi. Kasihkan aja dopresnya. Iya, beliau tahu, yang lain pura-pura tidak tahu. Karena ingin memberi kesempatan kepada yang lain untuk dapat doorpress. Berarti kalau begitu yang lebih baik yang dapat atau yang nggak dapat? Yang nggak dapat. Baik, beliaulah Sayyid Qutb. Iya, salah satunya beliau pernah menyebut begini: Al-Quran adalah jendela yang membuat kita mengerti dan merasakan betapa hidup ini luas dan indah. Itu kata-kata beliau, jendela yang membuat kita mengerti dan merasakan betapa hidup ini luas dan indah. Bahkan kata beliau, tidak hanya sekedar luas dan indah, tapi juga penuh makna. Itu Al-Quran. Indah sekali kata-kata beliau, karena memang beliau adalah sosok yang kaya beliau di bilalil Quran sungguh sangat banyak menginspirasi, merubah orang-orang yang mempelajarinya. Dan beliau menyebut seperti ini tidak hanya sekedar menyebut, tapi beliau membuktikannya. Kapan? Pada saat beliau akhirnya divonis hukuman mati. Dan hukuman matinya apa? Digantung. Bayangkan, digantung. Kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang terjadi? Dunia ini terasa terang atau gelap? Gelap. Itu karena kita tidak melihat Al-Quran. Beliau kemudian betul-betul melihat Al-Quran. Beliau pun kemudian menemukan sebuah ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 154. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun. Jangan kau katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup. Kalian aja yang tidak mengetahui, kalian saja yang tidak merasakan. Begitu beliau memahami ayat ini, maka apa yang beliau ucapkan ketika tiang gantungan itu betul-betul sudah ada di atas beliau. Dengan penuh rasa tenang, mantap, penuh keyakinan, beliau mengatakan, dan ini terukir betul dalam sejarah beliau, untuk sebuah keyakinan tiang gantungan laksanalah